Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya ada tugas dari PTG dan saya akan mewawancara Bapak dulu untuk 4 pertanyaan Pak seputar masalah yang saya identifikasi di sekolah. Pertanyaan yang pertama, saat sekarang ini sudah direkam Ki? Oh, sudah direkam ini? Belum Pak. Bagaimana caranya kalau tidak direkam? Saya hanya screen recorder ini Pak, karena saya tidak tahu caranya merekam. Oh, screen recorder. Yes. Oh, oke. Sesuai kebutuhan lah. Silakan. Iya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Pertanyaan yang pertama, di sekolah itu biasanya kami mendapati masih ada guru yang cara mengajarnya itu masih konvensional, masih menggunakan metode klasik atau masih teacher center. Menurut Bapak, apakah yang melatar belakangi sehingga masih ada guru yang metode mengajarnya ini masih monoton dan masih adanya guru yang kurang pemahamannya terhadap IT? Langsung dijawab ini. Iya, silahkan Pak. Waktu dan teman saya persilahkan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Esti. Saya Madalde Agi, pengawas SMA 8, menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan cara konvensional yang masih dilakukan oleh guru, dan yang kedua terkait dengan penggunaan IT dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan cara konvensional itu sebenarnya lebih banyak faktornya karena gurunya sendiri tidak mau berubah atau terus belajar terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dari peserta didik itu sendiri, ataukah dia merasa nyaman dengan apa yang dia pahami, konsep yang sudah selama ini digunakan itu melekat dan dia menganggap itulah yang terbaik yang dia lakukan. Padahal seandainya dia berpikir bahwa pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari peserta didik, bukan gurunya, maka pasti guru itu akan selalu mau untuk terus memperbaharui cara belajar, cara mengajarnya. Termasuk tadi merubah cara mengajar dari konvensional ke cara mengajar yang membuat anak-anak itu aman, nyaman, dan sekaligus memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan pemanfaatan teknologi sendiri? Sama juga dasarnya bahwa sekarang ini mau tidak mau, paham tidak paham, era sekarang itu adalah era teknologi. Zamannya di mana anak-anak tumbuh dan hidup. Nah, sekarang kalau guru tidak mau memanfaatkan situasi seperti sekarang ini, terutama pemanfaatan teknologi sendiri, dengan mengingat mungkin karena ada banyak disrupt yang muncul dari teknologi itu sendiri atau dampak negatifnya, maka sudah pasti guru tidak akan mau melihat ke situ. Tapi seandainya guru melihat pemanfaatan teknologi itu sebagai alat, ya, sebagai alat bukan tujuan, maka sudah pasti itu akan membuat dia akan melakukan pembelajaran
baik itu secara mandiri ataukah juga dia akan berupaya untuk memanfaatkan teknologi, karena mau tidak mau sekarang itu kalau kita tidak memanfaatkan teknologi sudah pasti pembelajaran itu tidak akan bisa optimal. Contoh kemarin pandemi, seandainya tidak dipaksa oleh pandemi ya harus pembelajaran daring, maka guru tidak akan mau belajar untuk memanfaatkan teknologi. Itu contoh kecil saja. Belum lagi kalau kita lihat dari ruang lingkup yang lebih luas atau lebih besar lagi. Ya. Bisa jadi sekarang ini sekolahnya itu ada di Arango, tetapi siswanya nanti ada dari luar negeri. Nah, itu bisa terjadi apabila menggunakan teknologi. Dan kedepannya itu akan ke sana arahnya. Ya, saya kira begitu, Bu Esti. Iya. Jadi solusinya di sini guru harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin secara mandiri. Bahasanya untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri, mereka harus misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, Bapak ya. Karena banyak sekarang pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara online. Oke, jadi di awal tadi sih sebenarnya kalau ruang ataukah link untuk mau belajar secara mandiri itu kan di mana-mana ada. Ya, kalau mau meningkatkan keterampilan memanfaatkan teknologi kan sekarang ada yang gratis, mau yang berbayar, mau yang lebih profesional itu juga ada. Terserah dipilih. Nah, untuk memilih itu kan butuh tekad, butuh kemauan untuk belajar tadi. Ya. Intinya adalah kemauan. Jadi memang sangat ya betul, larinya ke kemauan bagi guru untuk mau merubah paradigmanya terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang kedua adalah tentang motivasi siswa yang kurang. Dari sisi pandangan Bapak di sini yang Bapak temui di lapangan, apakah yang menjadi penyebab utama ini motivasi siswa kurang, dan biasanya siswa ini tidak inisiatif untuk mengembangkan diri dan acuh tak acuh saja pada pembelajaran, Pak? Menurut Bapak apa yang melatar belakanginya dan kira-kira apa solusinya? Motivasi itu kan terkait dengan dorongan bagi siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu diawali tentunya dari internal dari siswa itu sendiri. Ya, termasuk di dalamnya dia itu sudah terbentuk budaya belajar. Nah, tentu kalau dia sudah memiliki cita-cita, dia akan berupaya keras memotivasi dirinya untuk mencapai cita-citanya. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa kesampingkan faktor dari luarnya. Jadi motivasi dari luar itu bisa motivasi itu asalnya dari keluarga, kemudian asalnya dari media, asalnya dari sekolah, ataukah asalnya dari lingkungan. Nah, interaksi anak inilah mana yang paling dominan, itulah yang menyebabkan tumbuhnya motivasi anak, di mana dia memiliki interaksi yang paling besar. Misalnya dia banyak memanfaatkan HP-nya, maka otomatis motivasinya itu akan lari disebabkan oleh HP tadi. Ya, termasuk misalnya di sekolah dominan dia banyak senang berada di sekolah, maka otomatis motivasi belajarnya itu tumbuh karena faktor dari sekolah. Nah, sama juga dengan di rumah. Apabila di rumah itu orang tuanya atau keluarganya itu mensupport untuk kegiatan pembelajarannya, otomatis rumah itu adalah tempat yang nyaman bagi dia untuk mengawali pembelajarannya tadi. Nah, jadi kalau disebutkan mana yang paling dominan, sebenarnya sama-sama, karena bagaimanapun supporting dari luar, kalau dari dalam sendiri yang tidak bisa dirubah, ya dia sendiri tidak punya harapan untuk mau belajar, ya saya kira tidak akan bisa berubah juga.
Oh, iya. Terima kasih Pak. Untuk yang ketiga ini siswa kurang berminat untuk membaca lagi di perpustakaan Pak, sehingga literasi siswa sekarang itu kurang. Apa komentar Bapak tentang masalah ini dan kira-kira apa solusi yang bisa Bapak berikan? Oke, terkait literasi dengan membaca di perpustakaan itu dua aspek yang berbeda. Tidak bisa dihubungkan karena literasi itu dimanapun, kapanpun dia mau membaca. Nah, itu kan dimanapun. Nah, kalau itu jadi kalau yang kita mau kuatkan itu anak-anak supaya berminat berliterasi, tidak ada jalan lain, memang harus dibiasakan. Ya, dimulai dari awalnya kita menginisiasi ya dalam bentuk apapun itu, kemudian rutin kita lakukan itu, kemudian nanti itu akan menjadi bagian dari kebiasaan anak. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan tumbuh menjadi budaya literasi. Ya. Nah, kemudian kalau di perpustakaan, saya kira kita tertarik di suatu tempat kan ada yang menarik. Ya, sama juga dengan di perpustakaan. Menarik tidak kalau kita ke perpustakaan? Nah, kalau misalnya saya tertarik, walaupun misalnya saya tidak membaca, ataukah saya jam belajar dan saya tertarik dengan yang ada di pasti saya akan datang ke sana. Sebenarnya jadi faktor kalau kita mau misalnya meningkatkan minat bacanya itu bagaimana anak-anak memanfaatkan perpustakaan, buatlah perpustakaan itu menjadi menarik bagi anak, dan kalau perlu sesuaikan dengan situasi sekarang, misalnya memanfaatkan teknologi gitu ya di dalam perpustakaan ya, termasuk referensi-referensi. Kan sekarang sudah banyak perpustakaan dunia yang bisa membuka link, yang bisa dibaca bukunya di perpustakaan dunia itu kalau menggunakan teknologi di perpustakaan. Ya, saya kalau misalnya ke perpustakaan dan saya mencari buku dan tidak ada, ya otomatis saya tidak akan melanjutkan, saya akan pindah dan cari tempat lain. Nah, itu sih kalau terkait dengan bagaimana meningkatkan itu, ya tentu memang yang pertama memang pokoknya buatlah anak mencintai buku dulu. Ya terutama tadi bagaimana dia menjadi literasi itu menjadi bagian dari budayanya anak-anak, kemudian setelah itu baru kita arahkan untuk bagaimana dia memanfaatkan itu tadi di perpustakaan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan yang terakhir Pak, ini mengenai hubungan siswa dengan orang tua ini Pak. Kita lihat sekarang itu banyak orang tua yang menganggap bahwa di sekolah itulah tempatnya dia belajar, maksudnya kegiatan pembelajaran itu dia serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Menurut Bapak apa yang melatar belakangi hal ini dan kira-kira solusinya apa ini Pak? Hubungan antara siswa dengan orang tua. Nah, terkait dengan masalah hubungan siswa dan orang tua terkait pembelajarannya anak-anak sendiri ya. Jadi yang pertama tentu memang ada pemahaman. Jadi penting bagi orang tua untuk memahami bahwa dimanapun anak itu belajar, itu dimanapun anak berada itu tempatnya belajar, termasuk di rumah, bukan hanya di sekolah. Itu konsep awal yang harus disampaikan ke orang tua ya. Nah kemudian yang kedua tentu untuk merubah itu, jadi solusinya memang yang paling pokok itu adalah kalau sekolah mau mengambil peran agar pemahaman orang tua itu bisa berubah, maka libatkan orang tua di sekolah, terutama dalam pembelajaran anaknya. Berikan kesempatan, berikan akses. Ya, tidak usah jauh-jauh. Jangan kita selalu melihat kan sudah cukup wali kelas. Nah, sudah ada wali kelas yang mengurus bagaimana anak dengan orang
itu pun sangat sedikit. Saya justru melihat guru sendiri, guru mata pelajaran itu harus mampu melibatkan orang tua di dalam pembelajarannya anak dari orang tua itu. Jadi bagaimana teknisnya, termasuk misalnya di awal pembelajaran itu bagaimana dia mengundang orang tua. Kalaupun dia tidak sempat datang, dia harus memberi PR kepada anaknya untuk mengetahui minimal kehidupannya. Misalnya coba tanya orang tuanya terkait dengan bagaimana, boleh diceritakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana profilnya anak tadi. Itu hal sederhana yang bisa dipakai oleh guru untuk melibatkan orang tua, sehingga orang tua merasa dia terlibat di dalam proses itu tadi. Nah, yang lebih jauh lagi itu dilibatkan dengan menggunakan media kontekstual dalam pembelajaran, itu otomatis orang tua akan terlibat. Kenapa pembelajaran yang kita gunakan tadi itu menggunakan setting rumah misalnya, ataukah kejadian-kejadian yang ada di rumah. Nah, itu akan melibatkan secara tidak langsung orang tua. Nah, kemudian yang lebih jauh lagi, kalau mau guru melibatkan orang tua dalam proses pembelajarannya, nah, misalnya dalam evaluasi, ya, undanglah misalnya dengan produk yang dihasilkan oleh anak, kemudian dipamerkan, diundang orang tuanya untuk melihat bagaimana produk atau hasil dari anaknya. Dan kalau perlu mereka yang menilai, memberi nilai terhadap apa yang dihasilkan oleh anaknya. Nah, itu cara seperti itu secara tidak langsung memberi peran kepada orang tua, sehingga dia akan paham betul, oh ternyata seperti ini yang namanya sekolah. Jadi dia tidak perlu kita menyuruh mereka, tetapi bagaimana dia terlibat di dalam proses yang kita lakukan. Itu intinya. Jadi solusi-solusi seperti itu sangat lekat dengan prinsip merdeka belajar. Saya kira itu, Bu Esti. Terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk pokok permasalahan yang pertama tadi itu adalah guru itu harus memanfaatkan teknologi dan menimbulkan kemauannya untuk belajar lebih lagi agar lebih meningkat dalam pembelajaran. Dan yang kedua, motivasi siswa itu harus ditumbuhkan dan berawal dari sektor internal dan faktor eksternal dari siswa itu sendiri, apakah motivasi dari keluarga atau media, sekolah, dan lingkungan. Dan hal yang ketiga yang saya tangkap dari Bapak, literasi itu bisa di mana saja, dan anak-anak harus dibiasakan untuk membaca. Dan supaya anak tertarik ke perpustakaan harus dibuat semenarik mungkin agar siswa mau masuk untuk duduk dan membaca di perpustakaan. Dan tentang yang keempat, tentang hubungan orang tua dengan siswa ini, kita harus melibatkan orang tua untuk melihat dan mengevaluasi sendiri hasil dari anaknya ini. Yang saya kira seperti itu Pak. Untuk yang keempat, orang tua harus dilibatkan secara langsung untuk mengevaluasi anaknya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya sangat terbantu di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh saya. Oke, sama-sama Esti. Sehat Sudah banyak selalu, Pak. yang terima kasih Bu Esti. Sudah ya? Assalamualaikum Pak. Oke, baik Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.